Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Sekali lagi sama-sama katakan shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya kita semua yang ada di sini semuanya dalam keadaan yang baik. Semuanya pagi hari ini sama-sama bersuka cita, mendapatkan damai sejahtera yang besar dari surga. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Bawa hatimu, bawa penyembahan untuk Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Karena Tuhan telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik untuk setiap kita. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Mari sama-sama tundukkan kepalamu. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami datang kepadamu dengan membawa ucapan syukur, dengan membawa kerinduan hati kami untuk menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih Tuhan atas karyamu yang sungguh indah yang telah Engkau berikan bagi setiap kami Bapa. Pagi hari ini kami mau datang kepadamu untuk memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biarlah Engkau mau sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami untuk memasuki hadirat-Mu yang kudus Bapa. Kami percaya pagi hari ini ketika kami datang untuk menyembah Engkau dengan sepenuh hati kami, maka sukacita yang besar, damai sejahtera yang asalnya dari surga akan Tuhan tinggalkan di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Biarlah Engkau yang memberkati jalannya ibadah kami pagi hari ini. Mulai dari awal hingga berakhirnya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarkan pulang dari tempat ini kami boleh membawa satu kekuatan yang baru dari Engkau Tuhan. Berikan damai-Mu di hidup kami. Berikan ketenangan di dalam hati kami. Kami rindu untuk menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Biarkan Engkau yang bertata di atas pujian kami. Segala roh-roh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami ikat, patahkan dan hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta hanya kuasa Roh Kudus-Mu saja yang bekerja di tengah-tengah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Kamu persiapkan hati kami, kamu mau buka hati kami untuk terima lawatan Roh Kudus-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terima.
perlu Engkau untuk hidup kami Tuhan. Katakan Kau yang terindah Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembah. Ku bawa, Ku membawa hidupku. katakan inilah persembahanku Tuhan. Inilah persembahanku Untuk Yesusku, Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus. Lebih sungguh-sungguh lagi untuk Tuhan, sama-sama nyanyikan. Ku Membawa hatiku, hanya Engkau di hidup. untuk Yesusku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu.
Bermazmurlah bagi Tuhan, nyanyikan pujian. Haleluya. Bersyukurlah, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Inaralamata kananamaya shini aranamo. Haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih. Ini pujian kami Yesus. Ini penyembahan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Buat kami yang hadir pada saat pagi hari ini merasakan indahnya kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Yes. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing all the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Oh yes you are. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh I will sing all the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I call you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good.
goodness all my life. All my life you have been faithful. Ooh, all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. All my life you have been faithful. Saya undang jemaat sama-sama bangkit berdiri. All my life you have been so. Mari angkat kedua tanganmu untuk Tuhan. Every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness. Oh, sing all my life. You have been faithful. Oh, Lord, you are so good. All my life you have been so good. With every breath, amen, I will sing all the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. I will sing all the goodness of God. I will sing all the goodness of God. Berikan sorak-sorai paling dahsyat untuk Raja di atas segala raja. Kami berikan segala pujian, hormat dan syukur hanya bagimu Tuhan. Biarkan pagi hari ini suasana surga boleh turun ke tempat ini, memberikan sukacita yang besar di dalam hidup kami Bapa. Pagi hari ini kami siap untuk memuji Engkau lebih dahsyat lagi. Mari yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan. Tepuk tangan paling dahsyat sekali lagi untuk Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Katakan, satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Katakan kau ajaib, ajaib hebat, Raja perkasa. Kami berpujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja, Kaulah Raja,
bersama jemaat Tuhan. Kami berpujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami. Mari lambaikan tanganmu. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersyukur. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Katakan, segala raja, haleluya, Yesus Kau Raja. Sorak-sorai paling dahsyat untuk Tuhan Allah kita yang perkasa. Haleluya, nama-Mu sungguh dahsyat Tuhan. Di nama Tuhan, saya yakin dan percaya pagi hari ini semuanya yang ada di tempat ini hatinya dipenuhi dengan sukacita. Amin. Yang hatinya dipenuhi sukacita, mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Sebab nama-Mu dahsyat Tuhan. Bumi adalah kata-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumbuhan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan mendengar. Katakan bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Mari semua yang bernafas, nama-Mu besar, nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, nama-Mu Tuhan, dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Mari nyanyi bersama untuk Tuhan, katakan. Langit adalah kata-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumbuhan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu, nyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, besar, nama-Mu mulia. Engkau
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan sama-sama persiapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Bersyukurlah, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, bersyukurlah, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur. Saya undang jemaat sama-sama bangkit berdiri. Oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Lebih sungguh-sungguh lagi untuk Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau bersyukur, bersyukur kepadamu. Aku selanjutnya saya serahkan kepada Apa yang selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu.
selalu Kau angkat hatiku. Benar Tuhan. Kau membuatku berharga di matamu. Amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada buat kami. Engkau yang selalu mengangkat hidup kami Tuhan. Bahkan ketika kami jatuh, bahkan ketika kami jauh, Engkau mendekat, Engkau angkat hidup kami. Engkau yang membuat hidupku berharga di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang membuat hidup kami berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami tahu hadirat Tuhan itu yang menguatkan kami. Tuhan, kiranya pagi hari ini Tuhan berfirman, Tuhan berkata-kata, Tuhan jumpai kami semua lewat kebenaran firman-Mu. Karena itulah sesungguhnya yang sanggup mengubah seluruh kehidupan kami Tuhan. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah dengan kuat. Kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kita yang sama-sama mau belajar, kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Sungguh suatu sukacita kita bisa berjumpa kembali. Saya berdoa supaya kita semua dalam keadaan yang baik, yang sehat. Hari-hari ini kembali ada apa namanya? Kalau dibilang pandemi belum sih, tapi bisa jadi nanti akan ke sana. Namanya monkeypox. Nah, ada yang pernah dengar nggak? Memang kalau di beritanya seluruh Indonesia ada, Surabaya diberitakan 2, tapi lebih daripada itu sudah banyak. Kemarin saya sempat ketemu dokter, dia bilang sudah penuh Pak, monkeypox sudah didapati sudah banyak, hati-hati. Hati-hatinya bagaimana? Jadi gini, kita nggak usah takut. Kita nggak usah seperti kemarin kayak COVID, tapi maksudnya nggak usah seperti itu, nggak usah takutnya seperti itu. Karena yang masuk ke Indonesia itu clade 2, yang clade 1 itu mematikan, clade 2 itu tahapnya, clade 2 itu angka kematiannya lebih kecil, tapi tetap berhati-hati karena yang punya komorbid memang bahaya. Seluruh badan ini dari kepala sampai ujung kaki bahkan di lidah-lidah. Anak-anak kecil hati-hati ya. Caranya bagaimana? Gak usah, kita sudah lakukan kok 3 tahun kemarin. Cuci tangan, hindari dulu cipika-cipiki karena dia lewat cairan. Berenang boleh. Ya kita lihat-lihat dulu lah nanti. Sudah sementara itu dulu pakai masker kalau perlu di tempat umum, udah. Ya sementara itu, cuci tangan paling penting. Yang penting itu jangan kena cairan, bekasnya. Kalau kita ke tempat umum, saya kemarin habis di terapi di satu tempat, saya lupa bawa alasnya. Saya pulang, dokternya ngomong, kamu gak bawa alas sih? Enggak. Ya sudah, berdoa. Ya kita berdoa. Tapi kalau umpama diingatkan Tuhan, ya kita bawa sendiri, bantal sendiri, handuk sendiri ya. Yang penting kita berdoa supaya kita sehat. Amin. Pagi hari ini kita belajar dari 1 Raja-Raja 12. Kemarin siapa yang datang doa malam? Angkat tangan. Nah, saya sudah ditolong, Pak Budi sudah baca dari 1 Raja-Raja 6 tentang Salomo. Saya tidak pernah janjian, tapi pagi ini kita belajar dari 1 Raja-Raja 12. Kalau kemarin doa malam itu tentang Salomo, hari ini kita bicara tentang anaknya, Rehobeam, atau di bahasa Indonesianya Rehabeam namanya. Ya, 1 Raja-Raja 12 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Kita baca, sampai 14 lah, sampai 14. Sudah siap? Bapak Ibu kita baca bergantian ya. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Setuju? Pecahnya kerajaan itu. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem. Sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Ayat 2. Sesudah itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Pada waktu itu ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam. Ayat 4. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu. Dan tanggungan yang berat yang
kami menjadi hambamu. 5. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku, lalu pergilah rakyat itu. 6. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang sedang hidup Salomo, ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? 7. Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, kita garis bawahi, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. 8. Mereka nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. 9. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. 10. Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepada ayahmu, telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. 11. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. 12. Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku pada hari lusa. 13. Raja menjawab rakyat dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. 14 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggungan itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Amin. Jadi cerita Raja-Raja 12 ini adalah cerita bagaimana setelah Salomo mati. Begitu Salomo mati, dia punya anak yang namanya Rehabeam. Rehabeam ini dialah yang terpilih menjadi raja. Hari itu ketika Raja-Raja 12 ayat 1 itu tercatat, hari itu Rehabeam itu mau ke Sikem. Dia mau dilantik, mau dilombatkan menjadi raja. Hari itu ketika dia datang ke Sikem, maka datanglah seseorang namanya Yerobeam. Yerobeam ini ada di cerita berikutnya. Nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. 1 pasal, 3 pasal, jadi sebelumnya, sesudahnya, supaya ngerti cerita ini. Saya cuma ajarkan sepintas. Nah, Yerobeam itu orang cakap, orang hebat, orang kepercayaan Salomo sebelumnya. Tapi karena satu nubuatan, Salomo benci dengan dia, Salomo mau bunuh dia. Yerobeam lari ke Mesir hari itu. Ketika dia dengar Salomo sudah mati, Rehabeam dia datang. Seluruh orang Israel ngomong dengan Yerobeam, datang kepada raja yang baru, si Rehabeam. Apa? Ngomong, pajak kami, tanggungan kami ringankan. Hari ini kita sudah kesusahan. Yerobeam ngomong, datang kepada Rehabeam. Dia ngomong, tolonglah kasih keringanan kepada kami. Rakyat semua ini sudah mengeluh berat. Rehabeam ngomong, 3 hari lagi nanti ya datang kepadaku, aku akan menjawab katanya. Benar. Rehabeam nanyalah kepada penasehat, kepada tua-tua yang dulu menasehati Salomo. Ring satunya Salomo ini, orang-orang penasihat tua-tua yang dulu dipakai oleh Salomo, yang untuk menasihati Salomo demikian bijaksana. Rehabeam nanya kepada ini sudah benar langkahnya sampai di sini udah benar. Dia nanya, rakyat sekarang minta kekurangan, apa yang harus aku jawab? 3 hari lagi mereka akan datang. Para tua-tua ngomong gini loh, kalau kamu mau merendahkan hatimu, kamu ngomong dengan mereka baik-baik, maka 1 hari kamu merendahkan hatimu, maka sepanjang hidupnya mereka akan menjadi hambamu nanti. Oh begitu, ya. Yang kedua, bukan selesai sampai di sini Rehabeam, nanti dibaca. Dia datang lagi kepada teman-teman sebayanya. Orang-orang yang seumuran dengan dia, teman mainnya dia nanya, bagaimana? Rakyat bertanya demikian, apa yang harus aku jawab? Tahu apa jawaban mereka? Dia bilang, jangan. Bilang kalau mereka minta kekurangan,
kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Salomo menghajar kamu dengan cambuk, aku hajar kamu dengan cambuk berduri. Oh begitu, rupa-rupanya yang dituruti oleh Rehabeam bukan lagi nasihat orang tua-tua ayahnya dulu yang orang bijaksana dengan ayahnya itu, tapi yang dia turuti anak-anak muda ini yang sebaya dengan dia. 3 hari kemudian Yerobeam datang. Apa jawabmu raja dengan permintaan mereka? Dia bilang dengan keras, dia menjawab, bukan dengan baik-baik, dengan keras. Tadi ayat 11 Rehabeam menjawab, aku akan mencambuk engkau dengan cambuk berduri. Wah, selesai itu. Ayat 16, setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat pada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Hai orang Israel, ke kemahmu sekarang juga, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya. 19 saya loncat. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, mereka memanggil ke pertemuan jemaah, lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda. Inilah pertama kalinya sejarah Israel terpecah menjadi 2. Jadi ada Israel utara dengan Israel Yehuda. Jadi ketika Rehabeam memutuskan bahwa dia akan mencambuk rakyat dengan cambuk berduri, sejak itu juga seluruh mereka ngomong, untuk apa lagi kita ikut keluarga Daud? Tidak ada warisan Isai kepada kita. Hari ini kita urus rumah kita masing-masing, kembali semua ke kemah. Hari itu yang bersama dengan Yerobeam, ya itu semua 10 suku. Rehabeam cuma ada 2 suku, Yehuda dengan Benyamin. Tapi selalu di Alkitab disebutkan kerajaan Yehuda, karena memang Yehuda itu yang paling besar, paling dominan, maka Alkitab menyebutlah itu. Tapi 10 suku lainnya ikutlah mereka dengan Yerobeam. Mereka nobatkan Yerobeam menjadi raja. Sejak hari itu sampai hari ini perpecahan itu terjadi. Inilah yang membawa satu dampak. Kadang kita berpikir ketika kita belajar tadi cerita ini bagaimana Rehabeam itu memilih mendengarkan orang-orang sebayanya. Saya berusaha saya kepingin tahu, saya berusaha. Ada satu raja di Tawarik namanya Raja Uzia. Dia pada waktu itu diangkat menjadi raja usianya 16 tahun. Tapi raja ini 16 tahun, anak 16 tahun diangkat menjadi raja, tapi luar biasa. Dia dengarkan nasihat orang-orang tua, dia bisa bikin senjata, dia bisa pasukan terkuat pada hari itu Uzia. Satu dosanya, dia sombong. Saya kepengen tahu Rehabeam ketika diangkat menjadi raja, saya berpikir awalnya, betapa bodohnya Rehabeam. Rehabeam dikelilingi dengan orang-orang penasehat itu terbaik pada saat itu. Salomo itu orang paling terhikmat. Bayangkan setiap hari orang kumpul Salomo, melihat Salomo memecahkan seluruh masalah problem, minimal orang itu menjadi lebih berhikmat karena kumpulnya dengan orang pintar, kan gitu. Orang-orang Salomo itu yang dulunya penasihat mereka pasti orang pintar. Hari itu Rehabeam harusnya beruntung. Dia punya Dia punya pembantu menteri-menteri itu orang yang demikian kualitasnya terbaik pada saat itu. Harusnya dia beruntung. Tapi kenapa dia memilih dia mendengar anak-anak sebayanya? Ketika saya cari ada di Tawarik. Nanti dibaca di 2 Tawarik 12-13. Rehabeam ketika menjadi raja usianya 41 tahun. Bukan anak kecil, bukan anak remaja, bukan anak muda yang berusia 20 tahun, 41 tahun. Satu tanda tanya besar ketika kita baca ini. Bisa dah anak orang 41 tahun itu ngikutin teman sebayanya daripada ini. Dia ini pegang kerajaan besar loh hari itu. Salomo itu didatangi oleh seluruh negeri-negeri. Mereka kepengen tahu kerajaan ini demikian hebat. Hari itu Rehabeam, dia pimpin kerajaan besar. Bukankah kalau kita berpikir harusnya Rehabeam tidak bodoh. Tapi coba kita lihat.
Kalau kita pikirkan ayat ini sampai di sini, maka satu, kesalahan Rehabeam adalah mendengarkan orang-orang sebayanya, dia tidak takut akan Tuhan, maka itulah kesalahan Rehabeam. Tapi kalau kita baca seluruhnya, maka kita akan dapat sesuatu. Ayat 15, kuncinya di sini. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan. Supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan orang Ahia, orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Mengapa saya suka ngomong 3 pasal supaya kita paham. Kita baca di 1 Raja-Raja 11 ayat 11 sampai 13. Inilah awal mula kisah daripada kerajaan Israel terpecah. 1 Raja-Raja 11 ayat 11 sampai 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, dia menyembah dewa-dewanya, istri-istrinya, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, yang kemarin dikotbahkan oleh Kobudi di doa malam. Awal mula ketika Salomo itu mau bangun rumah, sudah diomongin loh sama Tuhan. Tuhan itu tahu nanti akhir kejatuhan Salomo, dia tahu. Salomo jatuh karena apa? Salomo nanti kapan jatuhnya Tuhan itu sudah tahu. Awal Tuhan sudah ngomong, kalau kau pegang ketetapanku, maka kerajaan ini akan sepanjang hidupnya nanti dengan keturunanmu. Itu janjinya Tuhan kepada Salomo di awal-awal ketika masih bangun rumah. Inilah akhir ending daripada Salomo. Yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya. Oleh karena Daud ayah Salomo, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak akan kukoyakkan seluruhnya. Daripadanya 1 suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi ada cerita di balik daripada itu. Saya tidak mengerti. Rehabeam ngerti tidak cerita ini? Rehabeam tahu tidak bahwa nanti ketika dia jadi raja, kerajaan ini pecah. Hari pertama dia mau dinobatkan, hari itu 3 hari kemudian kerajaan Israel pecah. Saya berpikir ketika Rehabeam tahu, papaku itu sudah Tuhan sudah ngomong dengan papaku. Entah Salomo ngomong kepada Rehabeam, entah enggak Alkitab tidak mencatat. Tapi kalau Rehabeam tahu, saya yakin dia tidak mau jadi raja. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia berkeras hati. Alkitab tidak mencatat, tapi saya yakin dia tidak tahu. Ketika dia tahu, kalau dia ingat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan ayahnya, dia tahu sebelum firman Tuhan pasti digenapi, dia tidak kira mau jadi raja. Dia berpikir ngapain ketika saya nanti jadi raja, baru hari pertama mau dilantik sudah orang mau memberontak. Perhatikan baik, hati-hati dalam kehidupan ini. Bijaksanalah mengambil keputusan. Yang saya catat begini, dosa itu menurun. Kita buka di Keluaran 34 ayat 6 sampai 7. Ini Keluaran. Berjalanlah Tuhan lewat depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Ternyata dosa itu bisa menurun hingga keturunan ketiga dan keempat. Hari ini Bapak Ibu kalau begini, ketika kita hari ini jadi Salomo, kita di posisi sebagai orang tua, kita di posisi sebagai hari ini ada. Pesan saya cuma satu. Hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam mengambil keputusan, bijaksana, takut akan Tuhan. Salomo itu berpikir pada hari itu mungkin, hari itu kerajaannya luar biasa megahnya. Tuhan ngomong tidak akan ada lagi orang seperti engkau dari sekarang sampai nanti di seluruh muka bumi. Demikian berhikmat, demikian hebat, demikian megah. Itu Salomo.
Tapi ketika itu mungkin Salomo berpikir, dia pertama mengawini istrinya 300, gundik-gundiknya 700. Salomo itu kitabnya harusnya tidak masuk di kanon. Harusnya kitab Pengkhotbah, Amsal, Kidung Agung itu kitab-kitab yang harusnya tidak masuk di kanon. Tapi banyak hal yang membuat akhirnya kitab itu dimasukkan karena hikmat-hikmat Salomo. Tapi satu pun ketika dia mengikuti gundik-gundiknya itu penuh dengan politis. Politis itu begini, supaya kerajaannya dia aman, supaya kerajaannya tambah besar, dia kawini anaknya raja ini yang lebih kecil dari dia. Entah itu orang Israel, entah enggak apa-apa, dia kawin 1, 2 semua. Hingga seluruh kerajaan kecil ini tunduk di bawahnya. Tapi lupa, ikutlah dia menyembah kepada Allah-Allah lain. Salomo berpikir, hari itu dia hebat. Salomo berpikir, yang penting kan kerajaan aman. Sampai satu kali waktu, Tuhan bangkitkan musuh untuk Salomo. Ada beberapa musuh. Satu Raja-Raja 12:24. Bukan 24, ada di ayat 11. Tuhan itu bangkitkan musuh Yerobeam. Ada Ben-Hadad namanya. Itu ketika begini loh. Ahia, satu kali waktu Nabi Ahia datang kepada Yerobeam. Dia ngomong, Yerobeam, koyakkanlah jubah ini jadi 10 bagian. Ambil ini, diambil. Hari ini kau akan menjadi raja. Tapi nanti tunggu, bukan pada waktu Salomo. Salomo dengar itu. Salomo ngomong bunuh dia. Dibunuh. Yerobeam dikejar sampai. Tapi ketika itu dia lari ke Mesir. Dia lari ke Mesir, Salomo keburu meninggal. Bangkitlah Ben-Hadad. Semua orang bangkit melawan Salomo ketika hari itu Tuhan sudah mulai tinggalkan Salomo. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini ketika kita jadi Salomo, hati-hati dengan seluruh keputusan kita. Hati-hati dengan seluruh tindakan kita. Karena kita berpikir, enggak apa-apa. Hari ini saya lakukan ini semuanya baik-baik saja. Enggak. Mungkin Tuhan masih berbelas kasih karena orang di atas kita. Tuhan ngomong, karena Daud hambaku, aku sudah janji dengan Daud. Tuhan pada waktu itu berjanji dengan Daud. Kerajaanmu dan keturunanmu aku akan pelihara. Tuhan itu yang janji. Janjinya kepada Daud. Sampai Salomo, begitu Salomo tidak memegang perjanjian Tuhan, dia ngomong, anakmu nanti ya yang terima. Hati-hati. Apapun sekarang hari ini yang kita ambil keputusan kita, langkah kita, perhatikan baik bukan cuma diri kita, perhatikan baik anak cucu kita di bawah. Dosa itu bisa turun sampai ke 3, ke 4. Bayangkan, kita sudah nggak ngelihat, Salomo itu sudah nggak tahu kehancuran Rehabeam, dia nggak tahu. Mungkin kita hari ini berbuat segala keputusan, kita tidak pernah ngerti umur kita. Kita sudah tidak lihat, tapi anak cucu kita akan menderita karena kita. Hati-hati Bapak Ibu, perhatikan baik langkah hidupmu, perhatikan baik. Satu kali waktu saya lupa, retreat atau doa puasa. Itu 2 sesi, pagi sampai sore, menjelang siang selesai. Nah, saya sudah capek menjelang siang. Datanglah satu ibu-ibu, satu taji-taji, dia bilang, Ko Teguh, tolong doa nama mamaku. Iya, kenapa? Saya tanya. Ya orang ini keras luar biasa, saya bilang. Dia bilang, oke. Terus tadi ketika Ko Teguh khotbah kok baru kali ini saya lihat dia nangis. Tolong doakan. Baik, saya doakan. Kalau gitu enggak apa-apa. Tapi jujur sudah mulai capek karena sudah 1 hari. Dia cuma ngomong gini terakhir. Tapi nanti tolong ya, hati-hati. Saya bilang, hati-hati kenapa? Jangan keras-keras. Sebentar saya bilang. Jangan keras-keras apanya, ngomong saya nada saya atau kata-kata saya. Kadang-kala jujur, kata-kata saya kadang agak keras, ya. Tapi dia bilang gini, wis pokoknya hati-hati. Nah sudah ngomong gitu berarti kan saya sudah gak enak. Berarti ya wis, ketemulah dengan ibu ini. Ibu ini saya tanya, saya mau panggil Oma nanti 70 sekian, 76, 77, disitulah. Kurus, tapi muka keras, rahang keras. Jari-jarinya lebih besar daripada saya tulang-tulangnya. Ini pekerja keras. Saya tanya ibu, apa yang mau didoakan? Enggak tahu. Itu anaknya di sini. Anaknya ngomong, nanti aku enggak di pinggirmu ya Ko Teguh. Kenapa? Nanti DNA ada saya tambah anu. Jadi saya nanti akan menjauh sedikit dia bilang. Enggak tahu.
Maksudnya tanya anaknya. Lalu saya bilang, ya apa yang mau didoakan. Tapi kalau sudah sikapnya dari gitu, saya bilang, waduh angel ini, sudah begini ini susah. Saya bilang ginilah, coba ibu sekarang hari ini di hatinya mau didoakan apa, nanti saya doakan. Enggak ada. Ya, dingin, jawabannya enggak welcome gitu loh. Sudah cepat selesai supaya cepat pulang, ya pendeta juga capek, juga lapar, juga segala macam. Oke lah kalau gitu kita berdoa. Tanpa tahu apa yang harus saya doakan, tanpa ngerti apapun, saya cuma berdoa. Saya berdoa itu template itu Tuhan berkati. Ibu ini berikan kesehatan, segala ya begitulah ya. Begitu saya mau ngomong dalam nama Yesus, tiba-tiba dia teriak. Dia teriak, saya juga kaget, saya buka mata. Dia teriak, saya kaget. Anaknya ngeliat saya bilang buat saya nggak ngapa-ngapain. Anaknya sudah lihat itu, saya bilang, loh, saya enggak ngapa-ngapain, saya juga enggak bicara keras, saya cuma kepingin satu cepat pulang, saya bilang. Datanglah anaknya, ibu ini nangis. Lah, dari tadi ditanya, saya bilang, apa yang mau didoakan, enggak ngomong. Lah, sudah doa, ya saya sudah doa dalam nama Yesus, saya juga enggak ngerti. Kenapa dia nangis, saya juga enggak tahu. Selesai dia ngomong. Baru mau ngomong setelah itu, dia ngomong begini loh. Sejak kecil dia bilang. Dia dibedakan dengan lain-lainnya. Ini oma 76 tahun, saya kasih tahu. Betapa ruginya kita. 77 lah, keras luar biasa. Tulangnya itu lebih besar daripada tangan saya. Pekerja keras, dari wajahnya kelihatan kalau orang keras. Dia mulai kecil dibedakan. Seluruh anak-anak lain dikasih makan, anak perempuan lain dikasih makan, dia sisa. Dia itu anak spesial anak spesial itu pembawa sial lah. Pokoknya anak yang entah dia bilang saya enggak ngerti apa yang terjadi, pokoknya selalu itu yang dia dapat mulai dari kecil sampai itunya. Jadi dia kepahitan luar biasa dengan orang tuanya, dia hancur hidupnya sampai suaminya enggak tahan akhirnya. Ini cerita ini berlanjut lah. Karena keras luar biasa. Dia merasa bahwa dia harus keras supaya orang lain jangan injek dia, supaya orang lain jangan tindas dia. Jadi dengan suaminya dia perlakukan demikian, dengan anaknya dia perlakukan demikian. Untung yang perempuan Taci ini, saya tahu anak ini diberkati karena dia cinta Tuhan luar biasa. Ibu ini yang tadi ngomong doakan mamaku, tapi anak-anaknya yang lain hancur hidupnya. Cuma satu yang diselamatin. Dia ngomong, mamaku nih ndak melo aku, kataku, ndak karu-karuan hidupnya. Maka itu dibawa dia lah. Satu anak ini yang diselamatkan cinta Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh, mamanya ini selamat. Dia bilang sampai hari ini, sampai saya ndak bisa. Saya bilang ibu, tidak ada pilihan lain. Engkau mau ampuni, saya bilang papa, mamanya, engkongnya yang berbuat demikian itu berurutan mulai engkongnya. Hina anak ini, entah apa yang diperbuat, saya bilang saya enggak tahu. Kenapa saya diperlakukan berbeda, kenapa saya diperlakukan begini, saya juga enggak tahu. Saya bilang tidak ada kata lain sekarang. Ampuni, kamu mau minta apa sekarang? Mau minta pembelaan dari mana? Mereka sudah enggak ada semua, orang-orang yang kau benci ini sekarang sudah enggak ada semua. Satu hal, minta ampun di hadapan Tuhan. 76-77 tahun hidup dalam kepahitan, hidup dalam dendam, hidup dalam segala macam, gak enak. Dia bilang tidak satu hari pun, tidak satu malam pun saya bisa tidur dengan baik. Setiap saya mau tidur, itu dia ingat kejadian ketika dia umur 15 tahun, dia dipukuli, diusir keluar. Ketika umur 12 tahun, dia ditendang katanya dengan sapanya. Dia ingat semua, dia bisa cerita. Oma, bayangkan. Tidak satu malam pun dia bisa tidur dengan baik. Ketika dia mau tidur, ingatan itu datang kepada dia. Ingatan itu datang, memori itu datang. Ketika dia dilempar makannya, ketika makannya dibuang, itu dia ingat semua siapa yang lakukan itu. Bayangkan betapa jahatnya orang yang hidup di dalam demikian. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita jadi orang tua, ayo hiduplah dengan bijak. Setiap langkahmu, setiap perkataanmu, apalagi setiap keputusan yang kau ambil, pikir dulu, pikir baik-baik, pertimbangkan. Pertimbangan itu jangan dengan manusia. Saya punya tips begini. Ketika kita itu bertimbang, bolehlah dengan orang-orang yang lebih rohani dari kita, dengan orang-orang yang lebih dewasa dari kita boleh bertanya 1-2 hal. Tapi begini,
Ketika engkau mau berbuat sesuatu, engkau mau melangkah, bahkan berkata-kata sesuatu. Pikir begini, kira-kira kalau aku ngomong gini, Tuhan itu sedang tersenyum, diam, atau sedang marah? Perhatikan ini, Bapak Ibu selalu cek itu, maka nanti kita akan mulai. Tingkah laku kita setiap hari semakin di dalam Tuhan itu begitu. Seringkali kadang ketika saya berbuat begini, apalagi dalam dunia pekerjaan, kemarin Ko Budi juga ngomong, ada hal-hal yang kita anggap biasa. Kita melenceng itu biasa. Semua ya begini, kalau nggak begini nggak selesai Pak. Kalau nggak begini kapan beresnya? Semuanya begini. Tapi ketika saya belajar, ketika saya buat begini, yang menurut orang-orang di luar sana adalah biasa, nggak apa-apa Pak. Tapi ketika saya berbuat begini, saya cek hati saya dengan Tuhan. Dia sedang tersenyum, dia sedang diem, atau dia sedang marah. Nanti engkau akan semakin lama semakin peka kok. Ketika engkau mau berbuat sesuatu, jangan. Orang lain ngomong, oh bodoh, kapan kayanya, kapan dapat duitnya, kapan dapat cuannya, kalau begini aja nggak mau. Perhatikan, di dunia selalu ngomong begitu di luar. Tapi perhatikan baik, apa yang kau buat hari ini menentukan apa yang diterima oleh anakmu, cucumu, bahkan keturunan ketiga keempat. Rehabeam pecah, bukan hanya Rehabeam, sampai dijajah oleh Babel, hancur hidup mereka. Berapa ribu orang mati, hidupnya hancur karena dosanya Salomo. Pernah berpikir demikian? Ibu ini tadi berapa orang hancur hidupnya karena ibu ini, anak-anaknya semua, suaminya bahkan sampai mati. Gara-gara dia diperlakukan oleh buyut-buyutnya yang tidak benar. Bapak Ibu perhatikan baik. Perhatikan baik. Bijaklah dalam kehidupan ini. Jangan salah langkah. Kita salah ambil keputusan. Mungkin kita berkata enggak apa-apa. Banyak hari ini orang-orang tua saya ngelihat, maaf, ketika diberkati, ketika mungkin Tuhan percayakan lebih daripada yang sebelumnya, tiba-tiba hidupnya berubah. Saya nggak ngelarang kalau hari Minggu kita mau pergi keluar kota, mau kemana, boleh. Kemarin hari beberapa waktu lalu saya pergi antar anak saya jalan-jalan ke luar negeri. Hari Minggu, pas hari Minggu, saya berhenti saya keluar di hotel, saya pakai sandal karena hujan, saya pakai sandal, saya lagi nunggu mereka turun. Tiba-tiba datang seorang, bukan anak muda lah, masih 20. Halo Pak Pendeta, saya kaget, ini di mana kok masih ada yang nyapa saya Pak Pendeta, saya pikir nyapa orang lain. Dia pakai topi, dia pakai jaket, saya lupa. Dia buka topinya, oh ternyata WL di sebuah gereja. Ngapain kamu? Aku sama mamaku. Iya. Mau kemana Go? Saya mau ke gereja, hari Minggu ini. Untung saya mau bilang saya mau ke gereja, karena saya mau ke gereja beneran. Untung ketemu orang ini, dia nanya, oh di gereja mana Go? Saya lagi nyari yang gereja berbahasa Indonesia, saya bilang. Ada di situ gerejanya, tapi kalau bahasa Melayu saya enggak ngerti. Saya mau cari bahasa Indonesia. Oh dapat ya Go? Dapat. Di mana? Tapi nanti sore ibadahnya jam 5. Kita sama-sama ya Go? Boleh, saya bilang. Nanti kita ketemu di lobi sini jam 4:30. Oke lah, ngobrol sebentar ketemu. Anak saya datang. Dia bilang ngomong gini, ini hari Minggu. Ngapain? Kita ini sudah di luar negeri, kenapa harus ke gereja? Saya bilang kita harus ke gereja. Saya bawa mereka ke gereja. Ternyata saya datanglah jam 5 di sebuah gereja, tulisannya gereja berbahasa Indonesia. Saya masuk ke situ. Bapak Ibu tahu? Ternyata gereja orang Bali. Semua pakai baju Bali, kita disambut dengan bahasa Bali. Ya bahasa Indonesia sih, tapi enggak begini juga. Saya juga enggak ngerti kalau bahasa begini. Ya ngomong salah ya saya juga salah, tapi ya udahlah sudah masuk. Dan ini gereja lama. Duduknya panjang, bukan begini panjang, kursinya panjang. Saya bilang, Pak, saya duduk di keluar aja, ada selasarnya di samping situ, nah saya di situ. Saya lagi pakai sandal. Kami juga pakai sandal, Pak. Akhirnya ngomong gitu, Bapak masuk ke dalam. Didudukkanlah saya di depan sendiri. Datanglah anak-anak saya dengan duduk di depan. Pendetanya orang Bali, juga orang Jakarta, ketika ngelihat orang baru, ditanyalah kami. Banyak hal kami ditanya, ya luar biasa. Tapi kenapa? Saya sedang mau ajar kepada mereka. Apapun itu keadaanmu, diberkati, tidak diberkati, baik dalam keadaan tidak baik, tetap Tuhan nomor 1.
Tapi banyak kali orang tua, maaf saya ngomong, saya harus ngomong sebagai gembala, bukan sedang marah. Ketika mereka diberkati lebih, mulailah, lu kok tidak datang? Oh iya, kemarin pergi ke luar kota, ke Batu, kemana? Boleh. Tapi ketika engkau buat itu, anakmu akan lihat. Message yang sedang kau kirim kepada anakmu adalah begini. Kalau punya berkat, nikmati berkatmu, lupakan Tuhan. Tidak begitu juga aku katanya. Kamu tidak mau ngomongin, kata-kata itu tidak terucap dalam mulutmu kepada anakmu. Tapi semua yang dia tangkap akan begitu. Bahwa Tuhan itu bukan nomor satu dalam kehidupan mereka. Setuju Bapak Ibu? Ketika memberi persembahan, saya sekali lagi bukan sedang ngomong persembahan, saya sedang ngomong value-nya. Ketika kita melakukan persembahan, bukan nilai ya, saya tidak ngomong nilai tentang rupiahnya, enggak. Tapi ketika kita biasakan, anak-anak selalu saya biasakan, beri Tuhan, itu yang terbaik. Yang paling baik dari apa yang kau punya, jangan sudah uang sudah lecek-lecek, sudah diremet-remet gini baru dimasukkan di persembahan. Saya bilang jangan. Mereka ngomong, itu memangnya papa nanti ngitung, papa kan tidak pernah ngitungnya. Memang saya tidak ngitung, tapi nilainya di hadapan Tuhan itu berbeda. Saya ajarkan mereka seperti itu. Berapa banyak kita yang ngajar anak kita seperti itu hari ini? Atau yang penting ngasih persembahan, kita masukin wucek-wucek masuk. Yang penting kan uang sama. Nanti yang hitung juga bukan papa kok. Anak saya ngomong gitu, yang hitung kan bukan papa. Apa memang papa ngambil uangnya kan enggak? Memang bukan. Tapi itu sedang kita berikan kepada Tuhan, maka berikan yang terbaik dari apa yang kau sedang punya. Mungkin itu message itu sederhana. Tapi lihat, perhatikan. Sepanjang hidupnya dia akan memperhatikan bahwa untuk Tuhan jangan main-main. Kan itu yang sedang saya didik dalam hidup. Berapa banyak orang tua sekarang kita begini. Hati-hati ya. Setiap tindakanmu itu memberikan pesan kepada anak-anakmu. Setiap apa yang engkau buat, itu engkau sedang berbicara kepada anak-anakmu. Engkau sembrono, engkau salah langkah. Anak-anakmu akan tahu, begini yang dilakukan papaku, mamaku, maka besok dia akan buat 2 kali lebih hebat lagi dari itu. Ketika engkau lakukan kebaikan, dia akan buat 2 kali lebih hebat lagi. Tapi ketika engkau lakukan yang jahat, dia akan buat 2 kali lebih jahat. Banyak orang ketika ketemu saya, mereka sedang konseling lah biasa. Ada beberapa yang agak susah itu ketika saya ketemu dengan orang-orang yang teman sekolah. Ini agak susah. Mereka itu ketemu saya, hari ini saya sudah menjadi hamba Tuhan. Tapi kata-kata mereka itu kepada saya tidak berubah kadang. Masih begitu ya. Kita ini kan susah, kalau kita tidak menanggapi nanti dipikir kita ini sombong. Sudah jadi hamba Tuhan jadi sombong. Tapi ketika kita tanggapi lama-lama juga tidak nyaman. Seringkali saya oke lah, kalau memang yang sungguh-sungguh mereka mau serius mau konseling oke. Ketika sedang konseling, tiba-tiba mereka minum-minuman alkohol segala macam. Ini membuat saya sudah tidak nyaman. Tapi kan satu hal, saya berdirilah di tengah-tengah. Ketika mulai saya perhatikan anaknya datang. Dia minum, anaknya datang. Saya cuma ngomong, ketika kamu minum begini, anakmu datang, apa yang kau rasakan? Tidak apa-apa. Papaku dulu ya begitu, mabuk di depanku. Saya ngomong gini, jangan kaget ketika nanti 20 tahun, 15 tahun dari sekarang, anakmu akan berbuat lebih hebat dari kamu. 20-30 tahun lagi, mungkin bukan bir yang diminum dia. Mungkin sudah sesuatu, entah narkoba, entah dia akan pakai di depanmu dan kamu jangan kaget hari itu. Tidak mungkin, dia bilang. Saya bilang begini, perhatikan baik. Ketika kamu dulu lihat papamu, apakah kamu pernah berpikir bahwa satu kali waktu kamu akan duduk di sebelah papamu minum sama-sama? Enggak, dia tidak berpikir. Sama seperti demikian. Kamu dari ini tidak pernah berpikir 20 tahun lagi anakmu akan pakai narkoba di sampingmu. Dan kamu sudah hari itu tidak bisa apa-apa, cuma bisa nangis. Kamu mau ngomong apa hari itu? Jangan minum, jangan mabok, jangan mau ngomong itu. Dia mau dengar, lihat aja enggak anakmu. Saya beritahu. Mulai dia berpikir, hati-hati dengan apa yang kau buat hari ini. Hati-hati ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya juga orang tua, saya juga bapak. Mari kita sama-sama atur
atur langkah kita, atur setiap keputusan dalam hidup kita ini jangan sampai salah. Sudah diatur sedemikian rupa, kadangkala masih salah kok. Tapi kita belajar. Mau tidak mau kita harus belajar, segala sesuatu harus belajar dalam hidup ini ya. Perhatikan baik, jangan sembrono dalam kehidupan ini. Yang kedua, kalau kita jadi Rehabeam itu tidak ngerti bahwa dia nanti jadi raja ketika dia pegang kerajaannya di hari ketiga pecah. Rehabeam mungkin salah, ya dia ikuti teman-teman sebayanya. Tapi ayat 14 berkata itu karena Tuhan. Kedaulatan Tuhan tidak bisa dirubah. Tapi Rehabeam, hari ini mungkin kita jadi Rehabeam. Kita bukan Salomo, hari ini kita Rehabeam. Saya tidak ngerti Pak, engkong saya dulu berbuat apa? Orang tua saya dulu berbuat apa? Rehabeam tidak tahu Salomo ketika berjumpa dengan Tuhan. Kita tahu karena Alkitab mencatat, tapi Rehabeam mungkin tidak tahu. Raja itu ngurusin 1000 istrinya aja udah gak pernah ketemu anaknya. Anaknya yang Rehabeam yang mana mungkin dia juga gak tahu Salomo. Apalagi mau ngomong nanti kerajaan kamu pegang pecah gini, saya gak yakin. Kalau kita ajarin jadi Rehabeam, kita gak tahu apa yang sudah dibuat oleh leluhur kita, nenek moyang kita. Mereka menyembah berhalakah, mereka berbuat sesuatukah yang dimana ketika mereka buat hati Tuhan sedang sakit. Sedangkan hari ini keturunan ketiga, keempat itu kepada kita. Apa yang harus kita buat? Bapak yang budi kasih Tuhan, kita belajar dari Rehabeam ya. Di ayat yang ke-22 berkata begini, 1 Raja-Raja 12. Ketika itu Yerobeam ngomong, hari ini kita berpisah. Seluruh rakyat Israel pulang ke kemahmu, urus sendiri. Kita tidak punya dapat warisan dari Raja Isai, dari Isai. Maka 21, ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia langsung mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin. 180.000 teruna yang sanggup untuk berperang, untuk memerangi kaum Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam anak Salomo. Jadi ketika Rehabeam mendengar Yerobeam mau memisahkan diri, dia langsung datang ke Yerusalem, dia kumpulkan 180.000 anak muda yang bisa berperang. Hancurkan Yerobeam, bawa seluruh Israel kembali. Dia cuma 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Tapi dengar baik, 22. Tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya, abdi Allah, demikian. Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, Raja Yehuda. Rehabeam itu di hadapan Tuhan sudah didapati sebagai Raja Yehuda. Dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya. Sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi, akunya besar Tuhan. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Apa jadinya ketika Rehabeam kumpulkan itu berperang dengan rakyat Israel sendiri? Makin dipermalukan Rehabeam. Yerobeam itu orang hebat. Kepercayaan Salomo, nanti baca di ayat-ayat sebelumnya. Kepercayaannya Salomo, Rehabeam ini masih baru, anak raja, gak pernah berperang, tidak pernah dilatih di lapangan untuk berperang menaklukkan musuh, gak pernah. Dia cuma baru duduk jadi raja, jadi panglima, jadi tentara untuk mengendalikan aja gak punya pengalaman. Yerobeam itu orang pengalaman. Salomo percaya kepada Yerobeam karena orang ini cakap. Alkitab mencatat. Kalau hari itu Rehabeam melawan Yerobeam, Yerobeam mengepalai 10 suku, hancur. Habis kerajaan Yehuda, akan dipermalukan luar biasa. Tapi satu hal kita belajar dari Rehabeam, dia taat dengan firman Tuhan. Semaya abdi Allah datang, berhenti. Gak usah kau berperang dengan saudaramu sesuku. Hari ini Tuhan ngomong dia yang menyebabkan ini semua. Jadi kau berhenti. Rehabeam taat firman Tuhan. Mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini ketika kita jadi Rehabeam, kita tidak tahu apa yang dibuat oleh nenek moyang kita.
di atas kita. Ketika kita dapati hari ini apa yang terjadi dalam kehidupanku, hidupku mungkin kita alami segala sesuatu yang disebut sebagai kesialan atau disebut sebagai penderitaan. Kita cek hidup kita. Ketika mungkin kita berkata, tidak, aku benar di hadapan Tuhan. Ikuti firman Tuhan, taat firman Tuhan. Terlebih indah orang yang taat firman Tuhan. Amin. Tidak ada kata lain. Ketika engkau taat firman Tuhan, pemulihan itu terjadi dalam hidupmu. Salomo di Amsal ketiga, saya baca mulai dari ayat pertama. Ini kata-kata Salomo yang sangat terkenal. Hai anakku, ayat ketiga 1-10. Janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saya pernah khotbahkan ini 4 hal. Kita harus paham, mengerti, akui, kita akan berjalan dalam kelurusan di dalam Tuhan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dengan kata lain gini loh, ketika kita taat dengan kebenaran firman Tuhan, maka ketaatan kita mendatangkan kesembuhan. Alkitab yang catat tadi Amsal. Ketika kita taat dengan kebenaran firman Tuhan, kita muliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita akan diberkati berlimpah-limpah. Saya ngomong diberkati berlimpah-limpah bukan karena nanti tiba-tiba keluar pintu ini kita akan kaya raya semua, bukan. Diberkati berlimpah-limpah. Itu ketika hidupmu ada dalam perlindungan Tuhan, kita sedang diberkati kok. Berapa banyak orang di luar tidak bisa menikmati apa yang kita nikmati. Berapa banyak orang di luar sana menginginkan hidup yang kita sendiri kadang tidak mau hidup seperti kita. Bayangkan, kita muak dengan hidup kita tapi orang di luar sana kepingin hidup seperti kita. Jangan pernah sia-siakan kasih karunia Tuhan. Amin. Hiduplah taat akan kebenaran firman Tuhan. Belajarlah menyenangkan hati Tuhan. Setiap tindakanmu hari ini, lihat Tuhan. Dia sedang tersenyum, dia sedang diam. Diam itu bukan berarti dia sedang diam gak ngapa-ngapain, enggak. Atau dia sedang marah. Ketika Bapak Ibu lebih memilih mungkin, saya Pak tidak memberikan perpuluhan, tidak datang ke gereja, hidupku baik-baik saja, pekerjaanku baik-baik saja. Mungkin di mata Tuhan, Tuhan sedang sungkan, baisengki dengan papa mama kita mungkin. Tanpa sadar mungkin orang tua kita sedang berdoa buat kita. Minta ampun buat kita. Di mata Tuhan, Tuhan sedang memandang itu. Makanya kita tidak terjadi apa-apa. Tapi bagi kita, buktinya aku baik-baik saja. Jangan, hati-hati. Ya, lebih bijak dalam hidup ini. Ayo, takut akan Tuhan. Itu yang akan menyembuhkan hidup kita, memberkati hidup kita, membawa kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Amin. Kita tundukkan kepala sama-sama yuk. Mari kita renungkan hidup ini.
kita ada di mana hari ini. Atau mungkin kita ada di dua tempat. Kita juga sebagai Salomo hari ini, dan kita juga sebagai Rehabeam hari ini. Ketika kita jadi Salomo, maka mari kita pasang hati yang takut akan Tuhan. Karena hati yang takut akan Tuhan itu akan memimpin, meluruskan seluruh jalan kita. Ketika mungkin kita sebagai Rehabeam, mari kita taruh ketaatan kepada Tuhan. Akui dia, lakukan sesuai dengan ketaatan Tuhan. Maka itu yang akan memberkati hidup kita. Itu akan menyembuhkan kita. Datang kepada Tuhan hari ini. Kalau memang kita sudah berdosa, maka bukan berarti sebagai akhir seluruh kehidupan kita, bukan. Rehabeam dipulihkan, Rehabeam diberkati sekalipun kerajaannya terpecah. Ketika kita datang kepada Tuhan hari ini dengan seluruh akui seluruh dosa-dosa kita, Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Segala keadaan, Yes. waktu berlimpah maupun kurang, Ya Tuhan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, kesempatan baru. Amin Tuhan. Setiap Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Angkat tanganmu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Sungguh-sungguh kita renungkan. Dalam segala keadaan, amin. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang,
hatimu di hadapan Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hari ini kita Salomo, kita sudah salah dalam kehidupan ini. Banyak hal, keputusan-keputusan yang kita ambil ini berdosa di hadapan Tuhan. Hanya Engkau dan Tuhan yang tahu. Kalau memang itu kita, hari ini kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni apa yang sudah kami buat hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berbelas kasih. Engkau mengampuni dosa kami. Engkau tidak menimpakan kepada keturunan ketiga, keempat anak cucu kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bila hari ini kita rehabeam, kita bahkan tidak mengerti apa yang sudah orang tua kita buat. Sehingga kita alami semuanya sampai hari ini. Angkat tanganmu, buka hatimu di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang semua ini boleh terjadi dalam kehidupan kami di tempat ini saat ini Tuhan. Kami minta ampun buat setiap dosa-dosa yang dibuat oleh orang tua kami. Dalam nama Yesus ampuni Tuhan. Kiranya hari ini kami mau berbalik, kami mau taat kepada Engkau, kami mau sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ketaatan kami itu mendatangkan kesembuhan, ketaatan kami mendatangkan pemulihan, ketaatan kami mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih. Bila hari ini Engkau punya anak, selesai ibadah ini, pulang kepada anakmu, minta ampun kepada anakmu, doakan mereka, berkati mereka. Tumpang tangan dalam kehidupan mereka, berkat turunkan berkat dalam kehidupan mereka. Minta ampun buat setiap keputusan-keputusan yang kita buat sudah salah dalam hidup ini. Sehingga mungkin mereka harus menanggung segala hal yang harus kita perbuat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya hidup kami diberkati. Hidup kami dipulihkan. Dosa kami diampuni. Kami terima kesempatan yang baru. Kami terima hidup yang baru. Dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, di hadapan kami ada roti anggur. Tuhan terlebih dahulu jamah. Tuhan terlebih dahulu kuduskan. Layakkan kami Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Seorang jemaat sama-sama bangkit berdiri. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all wisdom, above all throne, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure you are worth. Trampled
tahu hidup kami ini hanya karena apa kata Tuhan. Kami tahu kami ada hari ini hanya karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kami yang tidak layak, kami yang hina dina, Tuhan layakkan. Kau mengangkat kami menjadi berharga di mata Tuhan. Darah-Mu yang menebus dosa kami. Terima kasih, terima kasih. Hari ini kami datang terbuka di hadapan Tuhan. Kami akui semua dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Ambil waktu sejenak, minta ampun di hadapan Tuhan. Bereskan dosa kita di hadapan Tuhan. Supaya berkat, kasih, pemulihan boleh terjadi dalam hidup kita. Layakkan kami Tuhan, kuduskan, tahirkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus ini. Firman Tuhan berkata, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Memang bukankah roti yang kita angkat ini roti biasa, tapi dengan iman kita percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus. Amin Tuhan. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Sebagai tanda engkau menghormati Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat ini cawan biasa, tapi dengan iman kita percaya bahwa ini adalah darah Yesus. Amin Tuhan. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Naikkan sembahmu, naikkan terima kasihmu, naikkan pengagunganmu kepada Tuhan. Jangan kita berdiam diri. Kita ada hari ini karena kita ditebus. Tuhan baik. Engkau baik. Terima
Hari ini karena kasih Tuhan, tidak ada satupun yang layak kami banggakan di hadapan Tuhan selain karena kasih Tuhan, selain karena kemurahan Tuhan, selain karena anugerah Tuhan. Kami ada hari ini. Bahkan lebih lagi, kami yang harusnya binasa, Tuhan tebus. Sehingga surga itu menjadi nyata dalam hidup kami. Bahwa kami semua Tuhan, ajar kami menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita yang bersyukur di dalam nama Yesus kita berkata sama-sama. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persepuluhan. Dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah Kau sampaikan lewat pendeta gembala kami Tuhan, Ufuk Teguh Wibowo. Kami diajarkan Tuhan bahwa kami sebagai anak harus taat Tuhan, dan juga sebagai orang tua kami juga harus bisa introspeksi dan juga memperbaiki serta kembali Tuhan ke jalur yang benar Tuhan Yesus. Dan sekarang waktunya kami ingin memberikan persepuluhan Tuhan. Kami percaya Tuhan itu bukan suatu karena kewajiban kami, tapi lebih karena bukti kasih dan ketaatan kami sebagai seorang anak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, seperti yang Kau telah katakan di dalam firman-Mu Tuhan, Kau sendiri yang akan membukakan tingkap-tingkap langit kepada kami dan mencurahkan berkat kepada kami berlimpah-limpah. Sekali lagi kami berdoa Tuhan agar Kau berkati perpuluhan yang akan kami berikan ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Happy Sunday untuk seluruh jemaat GAB Miracle Center. Selamat datang dan selamat beribadah di GAB Miracle Center. Bagaimana kabarnya? Tak terasa kita sudah memasuki bulan September yang tentunya memberikan pengharapan baru bagi kita. Ibadah hari ini telah diberkati oleh hambanya yang boleh menguatkan setiap iman kita semua. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada hambanya yang boleh memberitakan firman Tuhan secara lantang. Sementara itu, kita juga telah mengikuti sakramen perjamuan kudus pada sesi ibadah kali ini. Kita percaya karena kematian dan kebangkitan Kristus boleh terus kita hidupi. Mari kita hidupi karya keselamatan Kristus setiap saatnya. Berikutnya, kami juga mengucapkan banyak terima kasih setiap taburan perpuluhan yang telah Bapak Ibu berikan. Biarlah perpuluhan ini dapat menjadi pelebaran ladang pekerjaan Kristus di gereja ini. Lalu, adakah di sini baik yang ada di rumah maupun di gereja, jemaat yang baru pertama kali hadir? Kami mau ucapkan welcome to our church. This is the best place to call home. Disinilah rumah untuk kita semua. Biarlah Anda semua dapat terberkati dan semakin tertanam di GAB Miracle Center. Dan kini waktunya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada siang hari ini karena pertolongan-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Saatnya kami mengumpulkan persembahan, mari Engkau berkati setiap persembahan kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ada di rumah dapat memberikan persembahan Anda via transfer di rekening yang telah tersedia berikut ini.
Sambil memberikan persembahan, ada baiknya kita mendengarkan info sepekan untuk Anda. Mari ikuti ibadah tengah minggu GAB Miracle Center. Ada ibadah doa malam setiap Kamis pukul 19 dan ibadah doa puasa setiap Sabtu pukul 10 pagi. Seluruh ibadah tengah minggu ini tentunya diadakan secara tatap muka di GAB Miracle Center. Untuk itu, kami mengajak untuk setiap Bapak Ibu boleh bergabung bersama kami di ibadah tengah minggu. Selanjutnya mari hadir dalam ibadah raya GAB Miracle Center setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka. Mari catat waktunya dan hadir pada ibadah raya kali ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ibadah raya GAB Miracle Center sudah tidak ada secara langsung. Untuk itu, kami himbau Bapak Ibu dapat hadir secara tatap muka. Ibadah raya ini disertai dengan ibadah MC Kids dan MC Teens. Pastikan putra-putri Anda telah terlibat secara aktif bersama GAB MC Kids maupun di GAB MC Teens. Buat kamu para dewasa muda, mari hadiri dalam ibadah GAB MC Youth setiap minggu pukul 12 siang. Pengumuman selanjutnya adalah gereja membuka kesempatan pelayanan kedukaan kasih abadi secara gratis. Pelayanan kedukaan ini nantinya bekerja sama dengan Agape. Pelayanan ini meliputi mobil ambulans, rias jenazah, peti mati ukuran standar, tanah makam keputih atau babat jerawat. Semua bentuk pelayanan ini sifatnya gratis khusus jemaat GAB Miracle Center. Mari catat dan perhatikan syarat-syarat yang ada. Info lebih lanjut dapat Anda hubungi Bapak Sandy. Buat Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa dan konseling, dapat menghubungi Ibu Juliana. Tim pastoral akan mengunjungi rumah Bapak Ibu sesuai dengan waktu yang disepakati dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Sebelum berakhir, tak lupa kami sampaikan happy birthday untuk seluruh jemaat Miracle Center yang berulang tahun di bulan Agustus lalu. Ada siapa saja? Ada Ibu Etni, Ada Saudari Ripka, Bapak Budi Raharjo, ada Ibu Maria, Saudara John, ada Ibu Cue Kailia, Saudara Meksi, ada Bapak Afan, dan Peter. Terambil dalam Ulangan pasal 5 ayat ke-33, segenap jalan yang diperintahkanmu oleh Tuhan, Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Kiranya kemurahan Kristus yang memberkati Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Agustus kemarin, panjang umur, sukses dan sehat selalu. Sampai di sini MC Weekly News kali ini, biarlah informasi dan pesan yang sudah dibagikan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa pada ibadah selanjutnya. Happy Sunday and God bless you. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan semangat, sama-sama bangkit berdiri. Betapa besar kasih
berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami tahu pengampunan yang Tuhan beri itu memulihkan hidup kami. Kami tahu perkenanan Tuhan itu membawa kehidupan kami kepada kasih karunia Tuhan. Pengampunan dibenarkan ketika hidup kami benar menarik kasih karunia Tuhan. Ketika kasih karunia Tuhan turun, kami tahu kami disembuhkan. Kami tahu kami dipulihkan. Kami tahu kami diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami bersyukur buat hadirat-Mu. Bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Terima kasih Roh Kudus yang sudah menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih. Kami tahu, kami percaya ketika Tuhan hadir, Tuhan melawat kami. Tuhan memberkati kami. Diberkati kesehatan-Mu. Diberkati apapun kedua tangan-Mu yang sedang buat lakukan. Tuhan yang memimpin menjadi berhasil. Diberkati keluarga-Mu. Diberkati orang tuamu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu. Diberkati keluar masukmu mulai sekarang dan selamanya. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk mereka yang sedang mengangkat tangan. Hari ini ketika mereka bergumul dalam hal ekonomi mereka, di dalam nama Yesus, Tuhan bukakan jalan dalam hidup mereka. Hikmat Tuhan menyertai mereka. Ketika hari ini mereka bimbang, takut, khawatir Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan melingkupi hidup mereka. Hari ini ketika mereka mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan yang jamah, sembuhkan, pulihkan sempurna adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dibawa ke rumah Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, Tuhan yang membalaskan dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya kasih karunia Tuhan menyertai kehidupan anak-anak Tuhan, umat-Mu di tempat ini. Mari sidang jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Amin Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Amin Tuhan. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu, memberkati kau dengan damai sejahteranya. Mulai sekarang dan selamanya. Kiranya seluruh berkat ini turun di dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu. Dalam nama Yesus, dengan iman kita sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu.